Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kabar antum semua? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan belajar, keberkahan waktu, ya, tetap istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, sehingga Allah mewafatkan kita dalam kebaikan-kebaikan pula. Ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini, ya, jadwal materi yang Ustaz memberikan yaitu tentang fikih, yang mana kita akan menggunakan kitab, ya, sifat salat Nabi, yang mungkin, ya, kitab tersebut telah familiar di tengah-tengah kita. Kita menggunakan kitab yang ini. Baik, Anda sekalian, ya, mungkin Ustaz akan mengulang dari awal, karena sebelumnya materi ini diisi oleh Ustadz Chandra, yang harusnya Ustadz yang mengisi. Agar lebih mempermudahkan kita semua, maka Ustadz akan mengulang kembali. Baik. Yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa langkah-langkahnya ketika seseorang hendak berwudu? Maka yang pertama adalah niat dan membaca basmalah. Telah kita ketahui bersama, niat seorang muslim, ya, adalah dengan hatinya yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat tidak harus diucapkan dengan lisan, tapi niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati, karena Allah hanya melihat di dalam hati-hati hambanya, bukan sesuatu yang diucapkan dengan lafaz. Mungkin itu hanya untuk mengajarkan saja, tapi niat sesungguhnya adalah yang ada di dalam hati. Niat adalah sesuatu yang hendak kita lakukan dengan sengaja. Kemudian untuk siapakah niat itu? Maka niatkanlah segala sesuatu ibadah, segala sesuatu kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya, kemudian membaca bismillah. Cukup membaca dengan bismillah, dengan nama Allah. Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, ya, atau yang tidak membaca bismillah padanya. Dalam hadis riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani, ya, dikatakan seperti itu. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah, yang tidak membaca bismillah. Jadi hendaknya seorang ketika ingin berwudu, dia niat dengan hatinya akan berwudu, kemudian dengan dimulai dengan membaca bismillah. Namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudunya tetap sah, tidak batal, ya, karena kembali kepada niat tersebut. Namun dikatakan tidak sempurna wudunya.
hanya saja tetap sah. Kemudian yang kedua, membasuh telapak tangan. Nah, ya, di sini dikatakan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, kemudian disunnahkan membasuh telapak tangannya 3 kali sebelum memulai wudu, sambil menyelat-nyelat jari jemarinya. Nah, ya, jadi seseorang ketika dia berwudu disunahkan setelah dia niat kemudian dia membaca basmalah, maka hendaknya dia membasuh telapak tangannya dengan cara ya menyelat-nyelat jemarinya. Ya, baik, kurang lebih seperti ini. Ya, maka dimasukkan di sela-sela jari, dimasukkan. Nah, ya, kalau ada jam tangan mungkin dilepas dulu yang menggunakan jam tangan. Kalau yang menggunakan cincin, maka diputar-putar cincinnya. Baik, ya, 3 kali. Ya, di selat-selat jarinya. Setelah yang kanan, kemudian dilakukan juga ke yang tangan sebelah kirinya. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur, yakni memutar-mutar air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya. Ustaz rasa antum semua paham ya, berkumur-kumur seperti apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kemudian diputar-putar air di dalam mulut tersebut, kemudian dikeluarkan. Nah, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian, ya, istinsaq dan istinsar. Ya, istinsyaq dan istinsar. Ya, jadi berkumur-kumur, dan ini ya di dalam riwayat muttafaqun alaih itu disatukan ya. Berkumur sambil istinsyaq. Ya, masukkan air dengan tangan kanan, antum ambil air, tampung, masukkan ke dalam mulut, berkumur kemudian ditarik ke hidung sekalian. Yang dikenal dengan istilah istinsyaq. Ya, di sini dikatakan kemudian istinsyaq, yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya. Jadi air itu ditarik. Ya, mungkin kalau di awal-awal yang belum terbiasa itu akan sedikit sakit. Nah, namun kalau sudah terbiasa insyaallah akan biasa saja. Lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ya, hirup. Pertama masukkan ke mulut nih, kumur-kumur tadi, dan istinsyaq itu disatukan. Ya, Ustaz katakan tadi. Ingat, pertama tadi adalah niat membaca kemudian dia membaca basmalah. Kemudian yang kedua membasuh telapak tangannya, ya. Kemudian yang ketiga berkumur disambung dengan istinsyaq. Berkumur dengan istinsyaq dijadikan satu. Ya, dia berkumur kemudian sambil istinsyaq dengan tangan kanannya memasukkan air, kemudian mengeluarkannya ya dengan memegang hidung dengan tangan kirinya. Ya, seperti itu. Masuknya dengan tangan kanan, berkumur, kemudian air dimasukkan ke hidung, ya, istinsyaq ditarik dengan nafasnya, kemudian ya dengan memegang hidungnya, dengan tangan kiri mengeluarkan air yang di dalam hidung. Ya, jadi itu harus ingat urutannya adalah pertama niat, kemudian membaca basmalah dilafazkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah membasuh telapak tangannya. Ingat tadi kalau yang menggunakan cincin harus diputar-putar, cincinnya harus diputar. Membasuh telapak tangan harus di sela-sela jarinya, ya, hingga ke pergelangan tangannya. Ini ada 3 kali, yaitu dari sebelah kanan, kemudian yang tangan yang sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ya berkumur sekaligus dengan istinsyaq. Ya, ditarik airnya dengan nafasnya ke hidung, kemudian ya memasukkan air dengan tangan kanan,
dimasukkan ke mulut, kemudian dengan ke hidung. Setelah itu ya, yang berkumur-kumur dibuang, dikeluarkan airnya. Begitu juga yang di hidung dikeluarkan dengan memegang ya hidungnya dengan tangan kirinya. Baik, ananda sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, Ustaz harap antum semua paham dengan materi yang sedikit ini. Ya, karena ini kita lakukan berulang dalam sehari, mungkin berkali-kali. Apalagi apabila seseorang di antara kita yang sering menjaga wudu'nya, maka hendaklah dia menjaga melakukan wudu'nya dengan benar, ya, sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal-asalan, bukan apa yang orang buat kita buat. Lah, kita itu agama butuh dalil, butuh contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan, kita tidak boleh membuat-buat sendiri, karena semua sudah ada aturannya. Taib, ya, saya rasa cukup untuk materi pagi hari ini. Ya, saya harap antum semua paham. Yang masih kurang paham hendaknya bertanya ketika kita mulai tatap muka. Ya, dari sekarang bisa dicatat pertanyaannya apabila ingin ditanyakan. Ya, baiklah, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.